Jika kita mengaku orang yang beriman, mukmin, seharusnya kita shock, benar-benar kaget, speechless saat kita membaca surat An-Nur ayat 35 ini, di mana Allah menyatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini artinya apa? Apapun yang kita saksikan di langit dan di bumi sebenarnya adalah menyaksikan Dia, menyaksikan Allah. Sebab penyaksian apapun tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya cahaya. Dan Allah adalah cahaya itu, yang mana melaluinya langit dan bumi bisa disaksikan. Allahu nurus samawati wal ard. Seperti saat kita melihat indahnya pelangi. Di situ kita menyaksikan merah, kuning, hijau, biru. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa pelangi yang kita saksikan hakikatnya adalah cahaya? Pelangi adalah cahaya yang menampil. Pelangi adalah cahaya yang dibiaskan. Namun faktanya kita semua terhijab pada penampilan itu. Kita tidak menyadari dan menyaksikan bahwa yang menampil itu adalah cahaya. Sama halnya saat kita berhadapan dengan fenomena kehidupan ini. Kita sibuk pada fenomena. Kita tidak sadar pada Tuhan yang hadir begitu dekatnya. Padahal semesta ini adalah cahaya Tuhan. Semesta ini adalah penampilan cahaya Tuhan. Panca indera, cahaya lampu, itu alat kita untuk tahu dunia fisik. Tapi begitu masuk dunia imajinasi, dunia batin, akal yang matang itu sangat diperlukan. Karena di situ cahaya kita akal. Nggak sekedar feeling gue kayaknya, nggak ada kayaknya kalau itu. Makanya, tapi akal ini ada batas. Nah disitulah kita perlu. Nah disinilah nanti fungsi zikir, meditasi, hening, napas sadar. Disitulah kita dapat pengetahuan yang disebut cahaya, bahkan energi dari kolbu. Jadi pantas kolbu layak disebut cahaya. Bahkan lebih layak, lebih hakiki dibanding akal dalam hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para salikin dimanapun berada. Selamat datang kembali di Dialog Maya. Kali ini episode 3, Maya Kosmik Semesta Cahaya Tuhan. Di episode sebelumnya, di episode 2, Maya Kosmik Semesta Panggung Tuhan, kita sudah belajar bagaimana sebenarnya kita tidak akan pernah tahu yang namanya realitas. Realitas sejati selamanya benar-benar misteri. Dan orang yang sadar selalu terhubung dengan Tuhan dan selalu menampilkan kualitas Tuhan. Kita berharap pastinya kita adalah orang-orang yang sadar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Sekali lagi kita akan belajar dari Mas Hasan dan juga Bang Dame. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa izin saya memimpin untuk silent sejenak dan dilanjutkan oleh Al-Fatihah. Silence dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena berdoa ya ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kita persilahkan. Siapa duluan nih? Mau Mas Hasan dengan mic yang keren atau Bang Dame langsung? Mas Hasan aja.
Mas Hasan, silakan. Monggo. Silakan, silakan. Oke, Thank you, terima Mas Eja. kasih. Terima kasih Mas Eza. Terima kasih Bang Damai. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang semesta panggung Tuhan. Bahwa kita sering tertipu bahwa penampilan-penampilan yang kita saksikan, yang kita bilang real, yang kita bilang nyata, ternyata ketika kita amati, kita teliti lagi, ternyata bukan yang nyata itu sendiri. Saya pertemuan kemarin sudah ngasih beberapa contoh yang menurut saya jelas, bahkan kalau kita melihat apapun ini harus kita saksikan sebagai penampilan sang nyata itu sendiri, az-zahir. Dia al-batin sekaligus az-zahir. Yang tersembunyi sekaligus yang nyata itu sendiri. Nah, bagaimana dia menampil, bagaimana kita menyaksikan penampilannya, kita bisa ulang lagi di video sesi kedua kemarin. Sesi sekarang kita bahas tentang semesta cahaya Tuhan. Bagaimana kita memahami cahaya, bagaimana memahami Tuhan itu sebagai sumber cahaya. Tuhan dalam surat An-Nur 35 dikatakan Allah nurus samawati wal ard. Nah, bagaimana memahami itu? Kita mulai. Saya share screen dulu materinya. Ketika kita membahas tentang cahaya, nanti akan kita bedakan mana cahaya yang benar-benar real, cahaya yang hakiki, dan mana cahaya yang majazi. Dalam surat An-Nur ayat 35 itu dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dhurriyyu yuqadu min syajaratin mubarak. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini nanti akan kita jelaskan bagaimana memahami Allah itu sebagai nur. Allah itu adalah cahaya semesta langit dan bumi. Nah, nanti ada perumpamaan miskat itu apa, misbah dan sebagainya nanti kita bahas. Sebelumnya kita memahami bahwa hidup ini tanpa adanya cahaya itu adalah kegelapan. Segala sesuatu bahkan tidak bisa eksis tanpa cahaya. Perkembangan apapun, perkembangan badan manusia, binatang, tumbuhan, mutlak semuanya memerlukan cahaya. Dan cahaya itu selalu dilawankan dengan kegelapan. Nur itu selalu dilawankan dengan zulumat. Nanti kita juga akan bahas kenapa dalam Al-Quran itu An-Nur itu bentuknya singular, sedangkan zulumat itu bentuknya plural. Jadi nur lawannya zulumat. Zulumat berarti kegelapan-kegelapan. Kalau nur itu simbolnya semesta ini tercipta, terlihat ada, dan ketika ada itu disebut hidup, maka lawannya zulumat itu adalah simbol bagi ketiadaan dan kematian. Lalu apa itu cahaya? Apa itu kegelapan? Di sini kita bersepakat dengan definisi yang sudah dijelaskan oleh para sufi, para ulama, para cendekiawan bahkan. Cahaya adalah sesuatu yang jelas atau terang dengan sendirinya. Dia tidak perlu penjelasan yang lain. Dia udah jelas dengan sendirinya, sudah terang dengan sendirinya. Bukan hanya jelas, bukan hanya terang, tapi juga menerangi lainnya. Sebaliknya, kegelapan berarti lawannya adalah tidak jelas.
dan tidak terang. Kegelapan diartikan sebagai absennya cahaya. Dan ini kita pegang ya. Definisi cahaya itu kita pegang. Cahaya adalah sesuatu yang jelas atau terang dengan sendirinya, bahkan dia juga bisa menerangi lainnya. Sesuatu yang bisa jelas dengan sendirinya, bahkan menerangi yang lain, itu dalam definisi yang lain, dalam konteks yang lain, misalkan kita ngambil definisi sains, misalkan, cahaya didefinisikan sebagai gelombang energi, tepatnya gelombang energi elektromagnetik. Di sini kita memahami cahaya itu sebagai energi. Energi itu berdasarkan hukum kekekalan energi, energi itu sebenarnya sudah abadi, dia tidak diciptakan dan dia hanya berubah bentuk. Nah, ini kan jelas kan. Bentuknya aja yang berubah, tapi energi tidak pernah mati, energi tidak pernah berubah sebenarnya. Berubah dalam artian pada zatnya sendiri. Ekspresinya aja yang selalu berubah gitu kan. Kalau kita lihat dalam definisi sains. Tapi saya tidak ngambil definisi ini karena saya bukan ahli sains ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang kenapa sains itu mendefinisikan cahaya sebagai energi. Berarti energi itu lebih terang daripada yang lainnya kan. Bisa menerangi bahkan yang lainnya gitu kan. Nah, yang kedua, dalam konteks Al-Qur'an, cahaya itu biasanya dimaknakan sebagai petunjuk. Petunjuk dari Tuhan yang menyadarkan manusia pada kehidupan yang hakiki, pada realitas yang hakiki. Ada sekitar 145 ayat yang menjelaskan tentang kata cahaya. Nah, biasanya An-Nur dalam Al-Quran itu dimaknakan sebagai petunjuk. Petunjuk berarti sesuatu yang memberikan penerangan kan. Terang. Terang dengan sendirinya. Nah, bisa dimaknakan sebagai penjelas. Dimaknakan sebagai ilmu. Dalam Al-Quran ketika An-Nur disebut dalam konteks tertentu, An-Nur juga maknanya ilmu. Ilmu itu kan penjelas. Nah, Al-Quran menggunakan kata An-Nur juga maknanya kebenaran, kesadaran, kesadaran orang beriman, atau tuntunan para nabi. Semua itu kan menunjukkan bahwa cahaya yang ditujukan dikutip dalam Al-Quran itu merupakan penjelas bagi kita semua kan, yang belum sadar. Definisi cahaya yang disebutkan dalam hadis, cahaya adalah pengetahuan itu sendiri. Al-ilmu nurun. Makanya orang yang diberikan ilmu, orang yang mempunyai ilmu, itu dikatakan orang yang bisa menerangi yang lain. Guru misalkan, dari bahasa Sangsekerta, guru itu maknanya adalah orang yang mempunyai cahaya. Makanya ketika kita diajarkan ilmu, berarti kita diterangi oleh cahaya itu sendiri, gitu kan. Karena ilmu itu hadir dalam batin orang yang belajar, gitu kan. Sebaliknya, kalau tidak adanya ilmu berarti ignorant atau zolim. Zolim itu orang yang gelap, orang yang bodoh. Nah, menariknya ketika kita bahas cahaya dalam konteks spirituality, saya ngambil dari definisi Vedanta, cahaya adalah kesadaran Tuhan itu sendiri, awareness of God. Tapi makna-makna itu dalam konteks pemaknaan cahaya adalah membuat yang lain terang dan terang dengan sendirinya. Al-Quran dinamai An-Nur karena Al-Quran memberikan cahaya bagi orang yang mempelajarinya, membaca. Ya kan? Bimbingan para nabi disebut sebagai yakhrujun nas minaz zulumati ilan nur. Jadi membuat manusia itu keluar dari kegelapan kepada cahaya. Makna cahaya di sini kan memperjelas. Terus bagaimana kalau orang itu hidup dalam kegelapan? Dia tidak tahu cahaya atau dia mendapatkan cahaya tapi cahaya itu sangat redup. Saya kutip dari cerita Adi Sangkara. Adi Sangkaracarya itu seorang pemikir juga spiritualis Hindu yang karya-karyanya luar biasa.
Dia mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kegelapan, pandangannya itu mudah tertipu. Beliau mengibaratkan ketika orang hidup dalam sebuah ruangan gelap, respon yang dilakukan oleh orang itu karena tidak ada cahaya, tidak ada penerang, tidak ada penjelas itu, ketika dia memegang apapun, dia pastinya salah sangka. Orang yang hidup dalam ruangan gelap ketika memegang tali, seketika meloncat, seketika responnya berubah. Jangan-jangan saya memegang ular. Jangan-jangan yang saya pegang ini kalajengking. Jangan-jangan. Nah, selalu dalam sakwa sangka, selalu dalam keraguan, selalu dalam kebodohan itu. Makanya orang yang hidup dalam kegelapan tanpa adanya cahaya selalu hidup dalam ilusi-ilusi mayanya. Gitu. Makanya orang yang tidak punya cahaya, maka dia tidak bisa membedakan mana yang benar-benar real, mana yang ilusi. Di sinilah kita memahami bahwa ketika kita sebut kata cahaya, di situ ada lawan katanya yaitu kegelapan. Allah itu An-Nur, Allah itu Sang Maha Cahaya. Berarti Allah itu Al-Wujud. Lawannya apa? Allah itu sifat mustahilnya adalah Adam. Adam kan ketiadaan. Adam kan zulumat, kegelapan itu sendiri, gitu kan. Nah, menariknya kita tidak bisa membahas cahaya ansih gitu kan tanpa adanya kegelapan karena kita hidup di antara gelap dan terang. Makanya kita hidup di antara ini, antara cahaya dan antara kegelapan. Coba kalau kita pikir-pikir ya, apa yang kita bisa lihat? Karena ada kegelapan di situ dan di situ juga ada cahaya. Kalau di situ murni cahaya, kita tidak bisa melihat apapun. Kalau murni kegelapan, juga kita tidak bisa melihat apapun. Cahaya kalau benar-benar memenuhi segalanya, itu kan yang ada adalah disebut black light gitu kan. Cahaya itu membuat kita itu sampai buta gitu, sampai kemudian gelap gitu kan. Tapi kalau kegelapan murni juga kita tidak bisa saksikan. Makanya untuk sementara ini kita hidup dalam ruang antara cahaya dan antara kegelapan. Nah, disinilah kita sebut sebagai maya. Maka kemudian misalkan Al-Ghazali dalam Miskatul Anwar dikatakan ada cahaya-cahaya yang sifatnya majazi. Ada cahaya yang hakiki. Cahaya majazi itu seperti apa? Cahaya yang keberadaannya itu bergantung pada cahaya yang lain. Contohnya, ketika kita sebut bulan, bulan kan bercahaya, tapi cahayanya majazi. Cahayanya itu bergantung pada cahaya matahari. Di situ disebut cahaya yang maya, bukan yang nyata itu sendiri, gitu kan? Tapi kalau kita sebut matahari, itu adalah sumber cahaya itu sendiri. Tapi nanti kita juga akan bahas apakah benar matahari itu sumber cahaya yang sesungguhnya. Nah, Al-Ghazali dalam Miskatul Anwar itu membagi cahaya pada dua pembagian. Satu cahaya yang sebenarnya dan dua cahaya yang majazi. Cahaya hakiki dan cahaya majazi. Cahaya yang sebenarnya dan cahaya yang sebenarnya hanya kiasan. Penjelasan seperti ini. Kita semua bisa melihat karena ada matahari. Matahari di sini kita sebut sebagai sumber cahaya. Apapun yang tampak karena sinar matahari kita lihat ada. Pertanyaannya, bagaimana kalau matahari itu tergelincir ke barat dan kemudian kegelapan menyelimuti kita? Apakah matahari, cahaya matahari itu sebagai yang hakiki? Kita jawab tidak. Berarti matahari sebagai cahaya ternyata keberadaannya bukan hakiki, yaitu majazi.
Dan cahaya matahari itu pula bergantung kepada penglihatan manusia. Ketika kita sebut orang yang buta, walaupun matahari terik, terang, sangat jelas. Tapi bagi orang yang buta, matahari itu tidak terang. Matahari itu tidak bercahaya. Berarti cahaya matahari pun bergantung oleh cahaya mata. Jika dibandingkan dengan mata, matahari itu majazi dan mata adalah cahaya yang hakiki. Ternyata apa yang kita lihat, mata sebagai cahaya kita, ternyata pun terangnya juga menyimpan kegelapan. Kegelapannya apa? Kegelapannya saat mata kita tidak sehat. Mata kita juga tidak bisa menjangkau objek-objek yang terlalu jauh. Mata kita ternyata tidak mampu menjangkau objek yang di balik layar, di balik tembok. Apa yang kita saksikan di balik tembok tidak bisa kita saksikan gitu kan. Terbatas jarak, terbatas juga ruang. Makanya dibanding matahari, mata itu sebenarnya lebih hakiki. Tapi ternyata kalau kita teliti, ternyata cahaya mata pun sebenarnya majazi. Cahaya mata pun sebenarnya tidak bisa menjangkau hal-hal yang lebih kecil, lebih jauh, di balik tembok, dan sebagainya. Sebagai cahaya mata memang penjelas, tapi mata mempunyai kelemahannya sendiri. Mata mempunyai sisi gelapnya sendiri kan. Selanjutnya adalah pikiran. Ketika mata tidak bisa menjangkau sesuatu di balik tembok, atau mata bahkan misalkan kalau zaman politik sekarang, apa yang kita saksikan, ngumpul-ngumpul para politisi itu, apa yang kita saksikan kan tidak bisa kita ambil kesimpulan kan. Berarti mata tidak bisa memperjelas pandangan kita. Tetapi ada cahaya yang lebih terang lagi, yaitu cahaya akal. Benda-benda yang lembut secara akal bisa dianalisis. Yang secara mata mungkin susah dijangkau. Apa yang di balik tembok bisa kita pikirkan. Apa yang sulit dijangkau oleh mata, sekarang sudah mulai kita temukan teknologinya berkat pemikiran akal. Maka dibanding mata, akal itu lebih berhak menyandang kata cahaya. Karena dia lebih memperjelas, ya kan? Dibanding matahari, mata itu lebih berhak disandingkan dengan kata cahaya. Nah, mata pula karena mempunyai sisi gelap, mempunyai sisi kelemahannya sendiri, yang pas disebut cahaya adalah akal. Karena akal bisa memperjelas hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh mata. Tetapi ingat bahwa akal juga mempunyai sisi gelapnya. Sisi gelapnya adalah akal tidak bisa memahami hal-hal yang kontradiktif gitu kan. Bagaimana Tuhan disebut batin tapi disebut sebagai zahir. Batin sama zahir itu kan kontradiktif. Apakah bisa sesuatu yang kontradiktif itu disatukan dalam satu hakikat? Nah, akal tidak mungkin bisa memahami itu. Sisi gelap akal juga bisa terjebak pada hal-hal yang sifatnya dugaan-dugaan, waham, generalisasi, khayalan-khayalan, dan sebagainya. Jadi, walaupun akal lebih jelas daripada mata, tapi akal juga mempunyai sisi gelapnya. Maka dibanding akal, kita lanjut kemudian, hati itu lebih berhak menyandang nama cahaya. Kenapa? Karena hati lebih, ruang lingkupnya itu lebih luas. Dalam hati, az-zahir al-batin itu bisa ditampung. Dalam hati, rindu, cinta, dan benci itu bisa ditampung gitu kan. Tapi kalau akal kan nggak bisa. Tetapi hati punya sisi gelapnya juga. Orang yang
hatinya itu tertutup. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hati-hati mereka itu maradun, berpenyakit. Fazadahumullahu maradun. Kemudian karena hatinya berpenyakit, kayak ruangan yang berpenyakit penuh dengan debu, penuh dengan ini, itu kan makin membuat sakit kita kan kalau tidak dibersihkan. Maka ada juga sisi gelap ketika orang hidup berpedoman pada hati, tapi hatinya itu penuh dengan penyakit. Jadi ada sisi gelapnya juga kalau kita hanya berpegang pada hati, tapi tidak mendapatkan cahaya petunjuk hati. Nah, dalam Miskatul Anwar misalkan, Al-Ghazali menyebut cahaya hati itu dari sisi luarnya itu tampil menjadi Al-Quran, kitab suci, sacred scripture. Itu kan sebenarnya nur. Al-Quran itu kan an-nur. Nabi, para rasul, para orang-orang suci, para avatarnya Tuhan. Itu kan an-nur. Guru-guru yang suci yang hadir dalam hidup kita. Itu kan sebenarnya bisa menerangi hati kita. Tapi kalau hati kita sakit, hati yang mempunyai sisi gelap, kedengkian, kesombongan, dan sebagainya, ini juga tidak bisa kita anggap hati yang bercahaya. Untuk itu, hati juga dikatakan sebagai cahaya yang majazi jika dibandingkan dengan Allah itu sendiri sebagai puncak daripada cahaya. Nurun ala nur. Jadi cara berpikirnya seperti itu, bahwa benar matahari itu bisa menerangi kehidupan kita, tapi ketika mata kita itu sakit, mata kita itu buta, bahkan cahaya matahari tidak ada efek apa-apanya, tidak bisa memberikan penjelas, tidak bisa memberikan terang bagi orang buta kan. Nah, untuk itu cahaya matahari itu dikatakan majazi, yang lebih hakiki adalah cahaya mata kita. Cahaya mata kita karena ada sisi gelapnya, tidak bisa menjangkau hal-hal yang lebih lembut maupun lebih jauh maupun di balik tembok dan sebagainya, maka akal kita itu lebih berhak menyandang cahaya daripada mata karena akal bisa lebih terang, lebih bisa luas melihatnya. Nah, kemudian akal juga dikatakan cahaya yang majazi jika dibandingkan dengan kolbu, cahaya hati. Dan kolbu juga dianggap majazi ketika dibandingkan dengan sumber cahaya itu sendiri. Nah, sumber cahaya itu sendiri dalam spiritual itu disebut sebagai sang sadar itu sendiri. The awareness itself. Yang sadar itu sendiri. Kesadaran hati kita emang dari mana? Ya dari Allah. Kesadaran pikiran kita yang kita gunakan sehari-hari untuk berpikir dari mana? Ya dari Allah. Cahaya materi kita dari mana? Cahaya mata kita ya dari Allah. Bahkan semesta ini, langit dan bumi ini cahayanya dari mana? Ya dari Allah. Maka cahaya matahari, cahaya mata, cahaya akal, cahaya hati dikatakan sebagai cahaya yang majazi. Sedangkan Allah itu sendiri, sang sadar itu sendiri, sang aku itu sendiri dikatakan sebagai cahaya hakiki. Sang nyata itu sendiri. Nah, dari penjelasan itu kita paham nih sekarang. Inna lillahi sab'ina alfa hijabin. Dalam hadis Nabi dikatakan inna lillahi sab'ina alfa hijabin. Allah itu memiliki 70.000 hijab. Hijabnya min nurin wa zulmatin, berupa cahaya wa zulmatin dan kegelapan. Lau kasyafaha la ahtaraqat sabahatu wajihi kullaman adrakahu basarahu. Jadi seandainya dia membukanya, niscaya wajahnya akan membakar siapapun yang melihatnya. Hijab atau tirai ataupun penutup sehingga kita tidak bisa menyaksikan Tuhan, itu bisa berupa nur, cahaya,
wa zulmatin, dan juga kegelapan. Memahaminya gimana? Memahaminya ketika kita anggap matahari nih ya, cahaya yang dari matahari itu sesuatu yang sudah final, itu bisa jadi hijab bagi kita. Contohnya seperti apa? Contohnya orang yang menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang dia saksikan saja. Itu kan bisa jadi hijab kan? Cahaya mata pun bisa jadi hijab walaupun dia terang. Orang-orang yang berpijak pada penglihatan matanya untuk menilai kebenaran, pasti dia terhijab. Orang-orang yang hanya menggunakan cahaya akalnya untuk melihat kebenaran, itu kan cahaya juga kan, akan terhijab. Demikian juga orang yang berpijak pada hatinya, tapi hati itu penuh dengan kotoran gitu kan, itu pun akan terhijab. Untuk itu, hijab yang menghantarkan kita untuk sampai pada Tuhan itu berlapis-lapis. Kalau bahasa saya, mayanya itu berlapis-lapis. Pijakannya adalah memang kita harus melihat secara faktual, ya secara fisik, menggunakan cahaya matahari sebagai penerang, mata sebagai penerang, pikiran sebagai penerang, hati sebagai penerang, sampai kemudian kita terbakar dalam cahaya yang murni ini, yaitu Allah itu sendiri. Jadi jika hijabnya itu dibuka, hijabnya Tuhan itu dibuka, layer-layer maya itu, layer-layer dari cahaya itu dibuka, la ahtaraqat sabahatu wajihi kullaman adrakahu basarahu. Niscaya wajahnya akan membakar siapapun yang melihatnya. Jadi kalau kita belum sanggup di sini, jangan sampai kita langsung jumping ke wilayah ini. Nanti bisa tersesat juga. Makanya harus, kalau saya sama Bang Dame, kita harus belajar ilmu fisik. Kita harus belajar ilmu filosofi. Kita harus belajar ilmu irfan. Baru kemudian sadar pada Allah itu sendiri. Biar kita tidak langsung jumping gitu kan. Sadar pada syariat gitu kan. Perjalanan menyadari Sang Nur itu sendiri, Tuhan sebagai sumber cahaya itu, kita bisa lihat dalam perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79 nanti dikatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattahidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah waktu Ibrahim berkata bapaknya, Azar, atattahidu asnaman alihatan, pantaskah kamu menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Coba ini lihat, kalau kita hubungkan dalam analisa yang kita sudah jelaskan tadi. Kalau orang berpegang pada penglihatan mata, gitu kan, itu akan tersesat. Jadi sesuatu yang gelap, yaitu berupa berhala-berhala, ketika dia dijadikan Tuhan, maka akibatnya apa? Berhala yang gelap itu akan menggelapkan diri seseorang itu. Bukankah kita sudah tahu ya, misalkan kayak jabatan, itu kan sebenarnya gelap kan. Terus kemudian harta benda, pada hakikatnya kan gelap. Terus kemudian apalagi ya, ketika kita mempunyai pencapaian tertentu, itu kalau kita hanya fokus pada pencapaiannya, itu kan gelap. Tapi itulah yang dicari manusia. Padahal kalau kita lihat jabatan, uang, dan sebagainya sebagai Tuhan-Tuhan kita, itu kan akan menggelapkan batin kita kan.
Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Ketika dia sadar Ibrahim bahwa berhala-berhala itu merupakan sesuatu yang gelap, yang tidak bisa menerangi dirinya, bahkan bisa memberikan manfaat atau menerangi yang lain. Kemudian Ibrahim mulai mencari, mana sih cahaya yang bisa menerangi hidupku? Makanya wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang ada di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Di tengah kebingungan Ibrahim gitu, pada saat itu masyarakatnya menyembah berhala, yang diketahui berhala itu justru tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya dan orang lain. Dia mulai berpikir. Ketika dia berpikir melihat semesta, langit dan bumi itu, kemudian dia menemukan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Di tengah-tengah dia mengamati semesta, di tengah-tengah dia itu melihat semua ini, akhirnya ada cahaya. Nah, kita sebut cahaya. Kaukaban yang berupa bintang. Bintang itu cahayanya kan masih kecil, masih redup, ya kan? Tapi sebagai cahaya, itu bisa menerangi, menjelaskan, bahkan menyadarkan kita. Maka di perenungannya itu, kemudian dia melihat ada cahaya, ada ilmu, walaupun ilmunya masih kecil. Ilmunya berupa bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Kemudian dia beriman, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika pengetahuan kita masih kecil, nyalanya masih kecil, itu kan orang sering terjebak juga dengan ilmu yang masih pendek itu. Nyala yang masih redup itu. Nah, orang itulah orang yang memegangi ilmu yang masih redup itu gampang terjebak. Terjebaknya dengan apa? Terjebaknya dengan sesuatu yang dia sukai atau tidak sukai. Ya kan? Contohnya kita kan melihat banyak ustadz gitu kan. Ketika kita sudah ikut pada aliran tertentu, ustadz tertentu itu kan, pasti ada dalam diri kita lebih percaya pada ustadz ini daripada ustadz itu. Efeknya apa? Aku lebih suka ini daripada itu kan. Maka responnya falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, ada kata-kata uhibbu di situ. Jadi ketika bintang itu tenggelam, jadi cahaya ternyata masih redup dan tidak bisa menyelamatkan dia. Di situ Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak suka yang tenggelam. Ternyata ustadz yang saya percaya itu begini-begini, begitu-begitu. Saya tidak suka lagi sama dia. Akhirnya timbulnya apa? Pengetahuan yang like and dislike gitu kan. Belum rasional nih, belum lebih kuat, lebih kokoh pengetahuannya belum. Tapi pengetahuannya masih sebatas cahaya lilin mungkin, atau kalau di sini diibaratkan sebagai bintang. Nah, selanjutnya falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika cahaya itu lebih besar lagi daripada cahaya tadi. Tadi cahaya bintang yang kecil, yang kedua qamar, berarti cahayanya lebih besar. Ibrahim pengetahuannya lebih meluas lagi gitu kan. Kehadiran cahaya itu lebih besar lagi. Qala hadza rabbi. Keyakinannya mengatakan inilah yang paling benar gitu kan. Inilah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dzallin. Ketika bulan itu mulai terbenam, dia sudah mulai galau. Ketika orang belum punya pengetahuan yang kokoh, masih berupa bintang, dia gampang diombang-ambing oleh
pikirannya atau perasaannya, like and dislike gitu kan. Tapi kalau orang itu sudah mulai pengetahuannya itu mulai luas atau mulai terang, dia kan sudah mulai kokoh. Tapi pengetahuan yang kokoh itu kalau tidak bisa membuat dirinya itu benar-benar yakin pada Tuhan, yakin pada kebenaran itu juga akan mudah tersesat. Orang yang konsisten menggunakan logikanya, tapi kalau logikanya tidak benar-benar tepat, bisa sesat pikir. Makanya, qala la illam yahdini rabbi la'akunanna minal qaumil zalimin. Orang yang pengetahuannya seperti Komar itu, orang yang berpegang teguh pada pikirannya yang terang itu, seolah-olah terang itu, maka dia juga gampang terhijab, gampang terjebak, gampang sesat juga. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nah, matahari simbol apa? Matahari lebih besar. Jadi ketika cahaya hati itu, matahari kan simbol hati. Hati itu sudah mulai muncul. Ini sudah mulai besar nih. Inilah Tuhanku. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku. Ini yang paling besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi ketika matahari itu tenggelam, dia mengatakan, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kau persekutukan. Jadi ketika pengetahuan yang lebih luas, yaitu pengetahuan yang seperti matahari, pengetahuan yang datangnya dari hati itu hadir dalam diriku, di situ kalau kita tidak benar-benar sadar ya, hati itu kan kadang-kadang berbolak-balik gitu kan. Kalau kita tidak maintain itu, nah ini kita juga terjebak kepada kemusyrikan. Jadi kita menganggap bahwa oh ini yang final, ternyata bukan. Maka di situ juga harus hati-hati. Akhirnya Ibrahim menemukan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim menemukan kebenaran yang tetap, yang tidak tenggelam, yang tidak terbit, yang tidak ada terus kemudian tiada ndak. Yaitu Allah itu sendiri, sang nyata itu sendiri, yang sadar itu sendiri. Sang sadar itu kan tidak pernah berubah, tidak pernah juga meninggalkan kita. Kita yang sendiri kadang-kadang yang tidak sadar pada diri yang sadar itu. Tapi yang sadar itu kan memenuhi langit dan bumi. Inni wajahtu, akhirnya inni wajahtu, aku hadapkan wajahku, perhatianku, fokusku semua lilladzi fatras samawati, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan hanif. Hanif itu tegak lurus, enggak belok kiri, belok kanan. Kalau belok kiri kan saya melihat yang lain nih. Itu konteksnya musyrik gitu. Tapi lurus, hanifan. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, menduakan atau menyekutukan Tuhan. Nah, dalam konteks ini kan Ibrahim tadi menyaksikan kebenaran yang jelas, tapi pertama melihat dari konteks cahaya yang biasa kita lihat. Jadi kita kan sering menuhankan benda-benda yang gelap, benda-benda yang tidak bisa memberi penjelasan pada dirinya, apalagi pada yang lain kan. Kita kan tertipu di situ kan. Yang kedua, Ibrahim juga akhirnya tidak tertipu di cahaya yang sifatnya fisikal yang dia saksikan. Yang di situ bercampur sudah antara suka tidak suka, benci tidak benci, ya kan? Nah, di situ kita bisa terjebak juga. Ibrahim kemudian melihat Qamar. Qamar itu cahaya akal kita yang seolah-olah udah proven gitu kan. Seolah-olah udah tidak bisa dibantah gitu kan. Tapi begitu akal itu terlena, akal itu
ternyata tidak bisa membuktikan yang benar karena ada batasan-batasannya itu, maka kemudian juga dia berpaling kepada yang lebih jelas, lebih nyata, yaitu matahari, yaitu cahaya hati. Dan di sini juga kita gampang terpeleset kalau kita tidak fokus pada the real itu sendiri. Kita gampang terpeleset menjadi orang-orang yang musyrik. Maka inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Disinilah fokus perhatian Ibrahim itu hadapkan. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Baru kemudian kita memahami semesta cahaya. Kalau di sini kita sudah mulai paham, berarti kita sudah mulai bisa membuktikan sebenarnya cahaya yang mana sih yang paling real gitu kan. Allah atau cahaya yang lain gitu kan. Apakah cahaya yang lain itu real dalam dirinya, tapi juga bisa menerangi yang lain? Nah, disinilah kita sudah bisa membedakan, tajam membedakan mana cahaya yang majazi, mana cahaya yang hakiki. Nah, kita kulik sebentar ayat ini terakhir. Jadi kalau kita sudah bisa membedakan, kita bisa menyaksikan bahwa ternyata semesta yang kita lihat ini, cahayanya itu bersumber dari cahaya yang satu. Allah itu sendiri. Makanya Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkat. Perumpamaan cahayanya itu kamishkat, seperti miskat. Nanti kita lihat simbol-simbol miskat itu apa. Fiha misbah. Dalam miskat itu ada misbah. Al-misbahu fi zujajah. Jadi al-misbah, pelita itu fi zujajah, ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyun. Kaca itu ka'annaha kaukabun dzurriyun, seakan-akan itu bintang-bintang yang berkilauan. Yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah, yang dinyalakan dari pohon yang penuh berkah itu, pohon zaitun itu. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak ada di timur dan di barat. Yakadu zaituha yudi'u, seakan-akan zaituha yudi'u, jadi minyaknya saja itu bisa menerangi walau lam tamsas hunar, walaupun tidak tersentuh api di situ. Nurun ala nur, dia adalah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan linurihi, nurnya itu orang-orang yang dikehendaki. Wa yadribullahul amsala linnas, perumpamaan ini semua itu untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu atas segala sesuatu itu alim, mengetahui. Nah, kita lihat bagaimana kita bisa memahami Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Tadi kan ada simbol. Yang pertama adalah mishkat. Jadi kalau orang Arab nyebut mishkat, itu yang dimaksudkan adalah lampu. Keseluruhan lampu itu adalah mishkat. Atau kalau kita lihat mishkat itu, kalau dalam diri kita itu keseluruhan diri manusia yang di situ ada fisik, ada mind, ada hati. Kemudian tapi yang paling dekat dengan kita, yang kita lihat adalah fisiknya kita. Fisiknya miskat itu, fisiknya lampu itu sendiri. Yang dimana di situ ada yang namanya panca indera. Ya kan? Tadi ingat bahwa cahaya mata itu cahaya yang paling dekat dengan kita. Yang kedua ada namanya al-misbah. Al-misbah itu adalah pelita yang selalu menyala ini. Itu al-misbah. Jadi al-misbah itu simbol hati kita. Hati kita yang selalu mengobarkan kesadaran Tuhan itu sendiri.
Kemudian ada az-zujajah. Yang ketiga adalah kaca. Di sini ada al-mishkat, di dalamnya ada al-misbah. Nah, di sini yang melingkupi pelita itu al-misbah itu ada kaca. Az-zujajah, kaca adalah simbol dari pikiran, mind. Yang mana az-zujajah itu kaukabun dzurriyun, itu memproyeksikan bintang-bintang. Jadi pikiran kita itu seperti kaca di dalam al-mishkat itu yang di situ memproyeksikan pelita yang ada di dalamnya. Kan kaca itu nih ketika kita amati di dalamnya itu ada pelita, itu memendarkan cahaya. Pendaran-pendaran atau proyeksi kaca itu kalau di dalam diri kita adalah pendaran-pendaran dari pikiran kita, proyeksi pikiran kita. Baru kemudian kita ngomongin tentang zaitun. Jadi baik al-misbah yang selalu menyala, hati yang selalu terang itu, kemudian ada az-zujajah yang memendarkan cahaya al-misbah ini menjadi kaukab, menjadi bintang-bintang, pikiran-pikiran, ide-ide dan sebagainya tadi. Semua itu dihidupkan oleh yang namanya zaitun, minyak zaitun. Jadi minyaklah yang menghidupkan, yang merupakan sumber dari cahaya al-misbah, merupakan cahaya az-zujajah, dan merupakan cahaya bagi al-mishkat. Jadi Allah itu sumber dari cahaya al-mishkat secara keseluruhan. Seperti minyak itu merupakan sumber cahaya dari lampu itu sendiri. Tapi kalau kita melihat lampu kan kebanyakan orang melihat fisik lampunya yang kemudian menerangi kan. Tapi tidak sampai melihat bahwa sumber cahaya itu adalah zaitun itu sendiri, minyak itu sendiri kan. Nah, ketika disebut Allah sebagai sumber dari cahaya itu, Allah disebut sebagai nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Kalau kolbu sebagai simbol al-misbah ini mempunyai cahaya, maka ini tuh bergantung pada cahaya di atas cahaya, yaitu sumbernya yaitu minyak itu sendiri gitu kan. Nah, sumber dari sumber kesadaran atau keberadaan itu disebut dalam tradisi yang lain itu disebut awareness. Kesadaran itu sendiri. Jadi kesadaran adalah sumber cahaya bagi semuanya. Kesadaran adalah sumber cahaya bagi kolbu. Kesadaran adalah sumber cahaya bagi pikiran. Kesadaran adalah sumber cahaya bagi mata. Kesadaran adalah sumber cahaya dari semuanya. Nah, makanya gambarannya seperti ini. Jadi Allah yang merupakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu memproyeksikan cahaya ke langit maupun bumi. Allahu nurus samawat. Ini disebut sebagai langit-langit karena di sini ketika kita sebut sebagai kaca, itu kan ide-ide, pikiran-pikiran itu kan banyak sekali. Kalau Al-Ghazali bahkan menyebutkan akal itu dibagi banyak banget itu kan. Ada akal aktif, terus kemudian akal yang sifatnya kontemplatif dan sebagainya itu dibagikan. Itu kan simbol langit kita. Tapi semua itu, cahaya langit maupun bumi, semua itu sumbernya adalah Allah itu sendiri. Dan terakhir, kalau kita sudah tahu seperti itu, mapnya seperti itu, bahwa Allah sebenarnya adalah sumber cahaya langit dan bumi, bagaimana kita menempuh perjalanan spiritual menuju kepadanya. Untuk pendakian perjalanan spiritual nanti kita bahas, ada sesinya sendiri, atau mungkin kalau teman-teman yang nggak sabar untuk bertanya dan sebagainya bisa kontak saya atau kontak Bang Dami. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Hasan atas paparannya. Kita lanjutkan ke Bang Dame. Silakan Bang Dame.
Iya, 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 iya. Enak ya, aja ya. Mantap. Oke, Mas Enak Hasan, dong, terima nganter aja, kasih. nganter aja. Terima kasih paparannya tadi, ilustrasinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialog Maya yang dirahmati Allah, di forum ini kita bersama-sama belajar. Kita bersyukur ada forum seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan uh, kita bisa juga berjalan bersama. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu yang hadir secara digital, ya, hadir secara fisik, mudah-mudahan juga hadir secara imajinal, ya. Teman-teman sekalian, tadi paparan Mas Hasan luar biasa, tapi itu detail-detailnya itu harus kita kontemplasi sama-sama. Saya coba untuk mengajak teman-teman agar paparan tadi bisa menjadi pengalaman kita, ya. Pengalaman kita yang kita sendiri jadi konfirmasi, terverifikasi. Kita bisa mulai dari makna nur itu sendiri, nur, ya. Terus terang pernah juga diskusi sama sahabat saya, Kang Abu Marlo, kenapa ya di Islam itu jarang dibicarakan tentang energi, kata Kang Abu. Apa ya istilahnya kalau di Al-Quran atau di Islam? Saya waktu itu spontan bilang, sebenarnya kalau kita belajar lebih teliti, yang cukup mewakili istilah yang apa yang selama ini disebut sains sebagai energi, itu adalah nur. Gitu. Nah, hanya nur itu selalu lateral meaning kita artikan sebagai cahaya. Cahaya lampu, cahaya api, cahaya lilin, dan seterusnya gitu. Itu tahap awal pemaknaan terhadap cahaya. Ya, jadi akal awam kita itu paham tanpa cahaya, cahaya lampu, saya nggak bisa lihat apa yang ada di kamar gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita di dunia jagat waking state ini, jakrat gitu ya. Kesadaran fisik ini kita membutuhkan cahaya. Ya yang disebut tadi itu cahaya lampu gitu. Jadi untuk kita bisa mengetahui apa saja yang hadir di depan kita membutuhkan cahaya, gitu ya. Nah, semakin terang cahayanya, ya, semakin kita jelas. Ya, tengah malam kita butuh obor, gitu. Tapi di situ juga tidak cukup hanya makna cahaya itu diartikan pada cahaya lampu, tapi juga kita bisa kaitkan itu dengan panca indera, terutama mata, gitu. Hanya urutannya itu gitu. Tanpa mata yang sehat, atau katakanlah orang buta, dia tidak bisa mengetahui apa yang hadir di depan dia. Gitu. Jadi variabel atau unsur cahaya lampu atau cahaya fisik dengan mata, dua-duanya harus ada untuk bisa melihat apa yang eksis. Gitu ya. Nah, kemudian cahaya juga di situ dikaitkan dengan petunjuk, pengetahuan. Nah, ke Vedanta itu mulai dikaitkan dengan kesadaran. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa tahu apa saja di dunia fisik ini melalui apa? Melalui cahaya dan mata gitu. Tapi ternyata ketika kita menonaktifkan panca indera kita, terutama mata, ya close your eyes, udah gelap udah, gitu Mas Eja. Udah gelap aja. Di dalam itu macam-macam. Salah satu pengalaman kita yang langsung experience masing-masing kita semua, saat kita menutup mata, ya tidur, kita menyaksikan banyak hal di situ. Ini eksistensi apa ini? Nah, disitulah kita menyaksikan eksistensi imajinal, khayal. Nah, di situ kita menyaksikan, tapi nggak pakai mata tuh. Nah, disitulah mulai muncul mengetahui, menyaksikan, to know everything,
lewat akal, lewat pikiran. Jadi aku sebagai pikiran di sini. Jadi kita bisa mengetahui, bisa terang terhadap sesuatu melalui pikiran. Logika, akal yang sehat. Ya, mukanya kalau begini, itu biasanya begini. Itu kan kita melakukan latihan-latihan penyelidikan melalui akal gitu. Jadi makanya akal layak disebut sebagai cahaya. Akal layak bisa mengerti bahasa Arab. Kita dapat petunjuk penerangan dari mana? Ya dari akal. Kalau di dunia fisik ini kita dapat petunjuk, dapat penerangan, dapat pengetahuan dari mana? Ya lewat panca indera, dibantu juga dengan cahaya. Gitu ya teman-teman. Jadi akal itu penting. Afalat kilum, mind, gitu, logika, intelektual, gitu. Itu penting. Gitu. Nah, ternyata tidak semua eksistensi bisa diketahui, kita tidak semua dapat penerangan dari. Nah, ada lagi nih cahaya yang lebih tajam daripada akal gitu. Ya, kita tahu apapun berdasarkan melalui instrumen panca indera dibantu oleh cahaya, cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya matahari gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu apapun di dunia fisik atau kesadaran jagat, jakrat atau waking state, kita cukup dengan panca indera gitu, dan cahaya. Setelah kita selidik, ada sebetulnya sumber pengetahuan yang disebut cahaya. Itu bagian lebih dalam dari itu akal. Nah, di sini terus terang mulai nih. Terus terang sahabat-sahabat sekalian, ketika akal itu dijelajahi, imajinasi, batin, pikiran, perasaan, itu terejawantah sekarang ini dalam bentuk ekspresi digital. Orang bebas, sebebas-bebasnya di dunia digital. Tipu-tipu juga kita bisa di dunia digital. Sangat mudah. Karena sudah mulai bisa dimainkan gitu. Di pikiran juga begitu. Nggak semua kita paham apa yang hadir di pikiran kita. Dugaan-dugaannya banyak. Asumsi-asumsi. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang hadir di pikiran kita. Feeling saya begini nih. Kok saya keingat dia ya? Kok saya keingat Eza ya? Tiba-tiba Eza telepon gitu. Saya pelajari pola-pola itu. Jadi hukum-hukum alam, eksistensi hukum-hukum alam, prinsip-prinsip itu kita kenali melalui perenungan akal yang tajam. Newton ketika dia lagi nongkrong di bawah pohon apel jatuh. Secara indrawi mata dan ada cahaya, dia lihat jatuhnya apel. Lalu ketika dia gunakan akalnya, dia juga sadar, Mas Eja, pada hukum gravitasi. Hukum sukses, hukum relationship, hukum keberhasilan. Gitu. Jadi akal lumayan tuh, makanya akal itu juga berderajat. Tapi ketika apa sih yang bakal terjadi kalau kita mati? Ada nggak sih makhluk di balik alam semesta yang fisik ini? Nah, akal meraba-raba tuh. Nah, disitulah ketika akal mulai kontemplatif, akal mulai tidak berisik gitu Mas Eja. Akal mulai hening. Nah, akal itu transformasi jadi akal yang budi. Gitu. Akal yang awake. Nah, itu saya katakan boleh dengan terminologi, itulah hati kolbu. Ketika akal itu sudah mulai alert, waspada, kontemplatif, dia bisa menyaksikan, mengetahui dengan tajam, membeda-bedakan. Akal saja pun sudah bisa membeda-bedakan. Tajam membedakan itu salah satu tagline-nya Dialog Maya ya Mas. Jadi orang yang belajar filosofi itu kuat banget.
Tapi ketika hubungan suami istri tidak bisa dijelaskan secara filosofis, itu harus masuk ranah kolbu tuh kalau bagian itu. Oh bisa Betul ya Bang. gitu kira. Iya kan? Iya, iya. Jadi akal nggak cukup. Kategori-kategori kalau begini maka begini. Kok zohir dan batin at the same time. Maka kita perlu cahaya yang berikutnya Mas Eja. Apa itu? Ini akal diam, diam, diam. Nah disitulah meditasi, prayer, kontemplasi. Tiba-tiba saat batin hening. Hening. Kalau Dokter Faiz ya bilang ya, Mas Hasan ya, batas nalar. Gitu kira-kira. Akal itu ada batasnya nalar. Dia harus humble gitu. Kalau judo banyak banget lapisannya gitu. Orang awam itu jangan coba-coba masuk ke ranah pikiran. Nanti, wah ada penampakan nih, ada ini, duga-duga semua tuh. Saya setelah belajar filosofi Mas Eja, tahu tuh. Kayaknya yang begitu dihajar pesulap. Apa namanya? Warna apa Mas Eja? Jadi pakai kedok agama, pakai ayat, pakai wah gitu, gampang banget. Jadi sahabat-sahabat sekalian, panca indera, cahaya lampu, itu alat kita untuk tahu dunia fisik. Tapi begitu masuk dunia imajinasi, dunia batin, akal yang matang itu sangat diperlukan. Karena di situ cahaya kita akal. Nggak sekedar feeling gue kayaknya, nggak ada kayaknya kalau itu. Makanya, tapi akal ini ada batas. Nah disitulah kita perlu, nah disinilah nanti fungsi zikir, meditasi, hening, napas sadar. Disitulah kita dapat pengetahuan yang disebut cahaya, bahkan energi dari kolbu. Jadi pantas kolbu layak disebut cahaya. Bahkan lebih layak, lebih hakiki dibanding akal dalam hal itu. Lebih hakiki daripada mata. Karena mata nggak bisa mengetahui di balik pintu. Tiba-tiba tok ada ketok dari pintu rumahnya Mas Eja gitu. Mata kan nggak bisa tahu, tapi akal menduga ada logika. Gitu. Tapi kalau kita diam, tiba-tiba tergambar si ini yang datang. Jadi jangan heran kalau orang yang kolbunya sudah bening, pure, belum kejadian dia udah tahu. Orang yang mati kemana, dia tahu. Karena badan ini mati, kita masih hidup loh. Sebagai subtle body. Nah itu nah. Ini tradisi lain itu bicara. Terus terang dengan belajar ini nanti. Kita pelan-pelan gak takut mati loh teman-teman. Karena mati itu apa? Secara dogmantar kalau mati ada neraka, ada siksa kubur. Masuk ke imajinasi kita, kita bilik, udah jadi takut. Seperti apa sih sebetulnya hidup sesudah mati itu? Nah, itu gunanya kita belajar begini. Saya perlu cahaya yang lebih tajam. Oke, saya baca teks Al-Quran. Tidak cukup hanya saya baca. Banyak banget tadi perumpamaannya itu. Akalnya harus matang. Kolbunya harus tulus. Baru kita dapat pengetahuan langsung. Ini namanya ilham. Kalau ada kesombongan di batin itu, nanti pengetahuannya itu, gua paling benar. Nah, itu susah tuh. Jebakan juga itu Bang. Jebakan banget. Apalagi zaman pilpres nanti. Wah itu mulai tuh ayat-ayat berkeluaran tuh. Dia ulas versi dia. Ya, kembali lagi teman-teman. Jadi cahaya itu dari... Ini saya melihat dari versi saya. Terima kasih ya tadi Mas Hasan dibuat semacam mappingnya itu. Nah, jadi kenapa kita belajar cahaya ini untuk mengenali maya? Karena dari cahaya itu kita tahu objek, kita tahu everything. Ada cahaya lampu, ya kalau di alam ini ada cahaya matahari. Terus begitu ada mata yang berfungsi. Tanpa mata yang sehat atau buta, nggak berfungsi cahaya matahari itu buat dia. Begitu kita tutup panca indera kita mulai masuk dimensi batin. Di situ perlu akal yang matang. Karena di situ ada nanti spekulasi, itibari, macam-macam itu Mas Hasan ya.
Terus Betul. terang, saya sering menyarankan ke anak muda, perlu belajar logika juga. Setuju, Logika Bang. penting. Filosofi penting. Coba bayangin kok kita bisa marah cuma kata-kata di WA coba. Itu kan bodoh. Kita di komen di Instagram, kita tersinggung coba. Itu cuma kata-kata kok. Kok bisa? Kan kita pakai logika aja. Biarin aja dia kesalahan kata-kata itu. Kenapa saya ikutan? Nah itu pakai akal saya sudah terterangi kita. Kita digosipin orang. Kok kita pancing? Nah ini nih. Batin kita julumat, gelap. Ada ego, ada kotoran. Logikanya nggak main. Tapi ingat, logika kalau yang tajam, dia terbatas. Dia harus rendah hati, disitulah ada cahaya kolbu. Cahaya kolbu itu, Mas Eja, kadang nggak perlu berpikir, dia terbuka. Nah, ternyata kolbu ada lagi. Nah, itu roh. Nah, roh itulah kesadaran ilahi itu sendiri. Sang sadar itu. Bayangin teman-teman, saya suka kenalkan self-inquiry. Kalau self-inquiry kita udah sampai pada ya kesadaran yang sadar itu. Kalau Rupert Spira suka sebut being aware of being aware. Greg Godes suka standing as awareness. Kalau di Islam suka disebut dia, Allah. Allah itulah sang sadar. Allah adalah nur. Bukan cuma sang sadar, dia juga cinta, energi. Cinta itu energi besar. Kalau kita lakukan sesuatu dari hati, itu powerful. Lagu yang dibuat dari hati, dari kesadaran rohani, itu nembus. Suami Vivekananda bicara di Harvard, itu bengong tuh orang-orang itu. Jalaluddin Rumi dengan Matsnawinya, sampai sekarang masih hidup. Masih karyanya masih bisa jadi cahaya coba. Al-Quran itu cahaya. Jadi manusia cahaya pada saat yang sama dia adalah cinta. Nah dalam konteks sufi, asma-asma itu menyatu pada cahaya itu. Nah kita perlu sampai pada satu kontemplasi yang tadi Mas Hasan bilang, the real gitu, sang real. Yang nyata, yang nggak berubah. Itu adalah aku, apa aku yang nggak berubah itu. Begitu kita sampai di situ, kita standing as awareness. Kita melakukan apapun comes from the name. Dari sang aku. Bukan aku yang terhijab. Itu masih objek. Saya suka nyebut sang sadar itu adalah the subject. The witness. The space. Peace itself. Ya, jadi nah, suluknya nanti bagaimana? Mudah-mudahan teman-teman tadi sudah mulai dapat. Ini terus terang. Tidak bisa cuma dogmatis, teman-teman. Harus jalan sendiri. Kita sama-sama jalan nih. Nggak bisa, gue udah dapat. Nggak bisa. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya tadi ada analogi lampu, ada analogi perjalanan Ibrahim, ada analogi tadi macam-macam di situ ya. Mudah-mudahan kita mulai dapat melalui dialog malam ini. Saya sudah sampai di cahaya mana gitu. Dan poinnya gini sih Bang, bahwa Iya. baik kegelapan maupun cahaya, kalau kita nggak sadar, nggak lanjut kepada sumber cahayanya itu, kita bisa terhijab juga. Kadang-kadang orang yang mendewakan akalnya sebagai cahaya ya, sebagai bukti burhan, sebagai argumentasi yang paling terang gitu kan. Kadang-kadang juga bisa terhijab juga. Makanya kita harus benar-benar tadi, kalau akal itu cahaya, kita lanjutkin ke budi, ya kan, ke kolbu gitu kan. Kalau kolbu itu cahaya, sampai pada sumber cahaya, yaitu Allah, nurus samawati Nur. wal ardh. Iya, Yes. nur itu sendiri. Dan tadi menarik ya teman-teman. Ketika ada kata samawati,
Terus terang kita terbiasa samawati itu yang sonono ketika kita buka mata gitu, langit biru. Samawati itu sebenarnya yang tanpa batas. Batin kita itu adalah samawati. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman, perjalanan kita ini tak ada henti, eternal. Jadi dialog Maya ini ya salah satu komunitas kita untuk bisa belajar bersama dan enjoy the life. Nggak bisa sok teo, nggak bisa. Kalau kalau belum terang ya nggak terang aja, gelap gitu. Kayak tadi di kamar gelap pegang tali, salah sangka. Kamu digosimin. Oh, yang benar. Kalau kita cahaya, kita diam sejenak, kita tahu itu bohong, itu benar, langsung tahu. Apalagi zaman pandemi kemarin kan, WHO ngomong gini, ini ngomong begini, gini, teori konspirasi. Saya terus terang kalau lihat berita bingung loh. Yang mana yang gua percaya? Berarti saya nggak ketemu cahaya. Kayaknya apa? Saya kan belajar tuh cahaya itu di kolbu. Hening itu ke dalam. Apa nih sebetulnya yang terjadi Tuhan? Ada. Oh ini. Oh, cirinya kalau kita dapat dari sumber cahaya. Menenangkan. Clear. Zalikal Clear. kitab. La riba fihi. Udah Iya. clear. Jelas dengan sendirinya, Bang. Iya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada. Oke. Apakah Ini ada ada pertanyaan teman-teman? Kang Abu loh di sini tuh pingin dengar suaranya. Oh, ada Kang Abu ya, Bang? Wah, Kang Abu ada nih boleh Kang dong Abu. Nggak tahu. sharing-sharing. Atau atau lagi apa gitu ya. Oke. Oke, ada Mbak Rodia. Nyimak dulu, Bang. Oke, Mas Seja ada nanya nggak? Belum ada sih, Bang. Lah, Ya, jadi dari malam ini tadi ada satu kesimpulan. Ini nanti Insya Allah Mbak Rodia nanti bikin summary itu nanti di Canva ya Mbak Rodia ya. Jadi kalau orang sudah bertemu cahaya itu semakin hakiki, dia tahu apa yang dia ingin ketahui, clear, menenangkan, nggak ada keraguan di dalamnya. Ya, sama seperti kita melihat kamar kita itu ada benda-benda kita karena ada cahaya, ada mata yang sehat. Nah, begitu kita masuk wilayah batin, wah disitulah perjalanan itu butuh ilmu, butuh kematangan dan seterusnya. Oke, thank you. Untuk itu ya, Bang. Betapa pentingnya ketika kita sudah tahu ilmu ini, belajar itu bukan hanya sesuatu yang nampak. Belajar juga sampai pada bagaimana kita memperdalam logika, bagaimana cara aturan pikiran itu bermain gitu kan. Yeah. Filosofi sampai pikiran itu ditrace sampai yang pada intinya gitu kan, sampai pada hakikatnya, sampai kemudian kita juga sampai pada batas nalar itu yang Bang Nepta sebut, sampai akal itu sudah nggak bisa menjangkau lagi, hanya kita bisa diam dan mendengarkan suara hati gitu kan. Disitulah kolbu jadi cahaya. Dan ketika kolbu sudah mulai bercahaya, ketika kita fokus pada cahaya kolbu itu, kitalah akan menemukan cahaya yang hakiki itu sendiri, yaitu Allah itu sebagai sumber dari cahaya. Nah, PR-nya adalah ketika kita sudah paham nih ya, sudah tahu, kan harusnya kalau sudah dikasih mapping kayak gini ya Bang, kita bisa merasakan gitu ya, merasakan bahwa bahkan aku bisa hidup, bisa hadir kayak gini karena cahaya itu gitu loh. Kang Abu, ini ada nih Kang Abu, boleh sharing nih? Ya siap. Salam. Tadi melipir dulu ke pinggir. Iya lagi Ya Kang nyetir Bu, ya. thank you Bang. Kang Bu, sharing dong. Iya Mas Hasan, aduh makasih tadi penjelasannya saya dengerin sambil jalan gitu dan memang kalau tadi bicara surat An-Nur 35 tuh kan konteksnya salah satu ayat yang sangat menguatkan gitu, yang tadi Bang Dami juga udah mention bahwa dalam terminologi Islam tuh
sangat sedikit konteks yang berbicara tentang energi gitu. Jadi pembahasan cahaya ini saya rasa nggak mungkin satu episode kali ya, dan ini wah luas banget gitu bicara tentang cahaya. Nah, tapi poinnya tadi saya setuju gitu bahwa ya ketika kita mulai menyadari sesuatu kan yang paling terpenting adalah ketika kita punya jarak sebetulnya kan. Kalau tadi kita bicara tentang standing as awareness dan seterusnya gitu, bahwa saya jadi ingat tentang Yesus gitu ya. Jadi bahwa banyak orang berpikir bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang buta itu kan dari buta bisa lihat gitu kan poinnya. Padahal kan kalau kita ngelihat dengan Yesus itu sebagai cinta kasih, sebagai kasih sayang gitu, bahwa dia bisa mampu melihat atau dia bisa mampu menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat awareness itu sebagai sesuatu hal yang sangat esensi gitu. Jadi cahaya ini juga dalam perjalanan Ibrahim tuh bertahap gitu, dan yang paling terpenting sih bahwa kalau kita bicara tentang illiterate gitu ya, buta huruf di abad 20-21 ini kan bukan masalah nggak bisa baca gitu. Tetapi bagaimana kita melepaskan konsep unlearn gitu. Nah, jadi pembelajaran malam hari ini akan melekat, tetapi kita juga harus siap untuk melepaskan kemelekatan itu sendiri sebagai cahaya gitu intinya. Jadi paradoks gitu ya, menarik gitu. Jadi pembahasan cahaya tuh menarik. Satu sisi cahaya bisa membuat terang, tapi satu sisi juga cahaya bisa membuat jadi silau gitu. Nah kan apa namanya, kontrolnya itu kan sesuatu hal yang sangat presisi gitu. Jadi terima kasih malam hari ini saya banyak mendapatkan insight-insight yang membuka lah gitu. Tapi poin pentingnya adalah kalau kita tahu bahwa itu sebagai cahaya dan kita yakin itu sebagai cahaya dan kita mengkonsepkan itu sebagai cahaya, berarti itu bukan cahaya yang sejati gitu. Karena cahaya yang sejati itu tanpa konsep, tanpa sebuah pemahaman, tanpa sebuah alur, tanpa sebuah apa ya, udah nggak ada lagi kalau disingkat dalam konteks bahasa bahwa ketika Nabi Muhammad ditanyakan, what is Quran? Esensial bahwa Nabi Muhammad selalu mengatakan la sautin wala harfun gitu. Udah nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, nggak ada konsepnya, nggak ada bayang-bayangnya, nggak ada segala sesuatu yang di situ benar-benar hanya ada dia gitu. Saya rasa itu Mas Hasan, Bang Dame. Ya, thank you. Makasih Kang Thank you Abu. Kang Abu Thank sharingnya. you. Thank you. Ya, jadi kalau dari saya ya sharing dari Kang Abu tadi itu mengingatkan kita bersama di sini dalam satu tahap memang kita perlu mapping, ada konsep. Tapi kalau kita mau membuktikan cahaya itu hadir dalam kehidupan kita, dia bukan lagi huruf, dia bukan lagi pemikiran, tapi dia adalah kita gitu. Ya disitulah saya terus terang kalau Kang Abu, Mas Hasan, ya kita juga kenapa di Vedanta itu dia vulgar gitu. Cahaya itu adalah kamu, kesadaran ya kamu gitu. You are that gitu. I am. Bahkan di Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana gitu. Itu kan Quran. Ya teksnya ngomong begitu dan kita perlu insafi bersama. Aku ini Allah gitu. La ilaha illa ana. Tapi ada orang ngaku-ngaku memahami, dia harus membuktikan dalam kehidupan. Aku itu it works gitu. Membuat dia terang, menjalani apapun, fenomena apapun, terang gitu. Nah itu yang sebetulnya asiknya nanti perjalanan itu. Makasih Kang Abu. Mas Hasan mau nambahin? Ya, terakhir mungkin ya Bang. Saya setuju dengan Kang Abu dan Bang Dame ya, bahwa ketika kita bicara cahaya yang tadi hakiki, kalau saya suka pembagian Al-Ghazali itu ada cahaya yang hakiki, ada cahaya yang majazi itu. Nah, benar kata Kang Abu, kalau kita bicaranya cahaya yang hakiki ya la sautun, la harfun. Jadi tidak ada ekspresi apapun gitu, tidak ada huruf apapun yang bisa mengekspresikan itu kan. Karena dia itu tadi kalau perumpamaannya kan yang terdalam minyak daripada miskat tadi. Itu yang sebagai sumber dari apapun, sumber cahaya langit dan bumi. Tapi sebagai sebuah tahap orang itu memahami kenyataan terang satu dengan terang yang lainnya sampai kemudian menuju kepada Tuhan itu, kalau saya juga setuju dengan Bang Dami, ada tahapnya. Bahwa dengan mapping itu jadi jelas, oh perjalanan saya masih di mana ya gitu. Kira-kira kayak gitu Bang. Sehingga jangan terjebak dalam mapping yang sebelah sini gitu kan. Kita harus
maju lagi sampai benar-benar tadi kalau hadis Nabi itu ketika disibakkan cahaya Tuhan itu kita benar-benar langsung terbakar gitu kan. Kalau sudah terbakar atau kita sudah melebur dengan cahaya itu kan memang sudah nggak ada ekspresi. Tapi sebagai upaya perjalanan atau suluk itu memang harus ada tahapnya. Makanya menghindari jebakan bahwa sudah tiba-tiba mengklaim cahaya yang saya temukan adalah cahaya hakiki. Padahal sebenarnya masih dalam tahapan cahaya-cahaya yang majazi tadi. Cahaya-cahaya yang sebenarnya belum hakikinya gitu kan. Nah itu keren sih. Thank you Kang Abu, thank you Bang Rame ya. Makasih Mas Hasan, Bang Damai. Terima kasih, sangat insightful malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan Mas Eja. Baik, terima kasih untuk Bang Damai, Mas Hasan, dan Kang Abu juga terima kasih untuk sharingnya. Dan itu saja episode 3 kali ini, teman-teman. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berguna bagi hidup kita, dan pastinya kita selalu berjalan dalam cahayanya. Nah, nggak tahu deh tuh Maya apa enggak ya. Yang penting kita terus jalan deh di cahayanya. Begitu saja. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu. Makasih Bang Damai, Mas Hasan, Mas Reza, makasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Sehat selalu.